warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, walaupun kita sekarang masih berada di kondisi pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan kita akan sama-sama belajar materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas hakikat hak asasi manusia. Namun sebelum lebih jauh kita membahasnya, kita awali dengan memaknai hak asasi terlebih dahulu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Sedangkan asasi berasal dari kata asas yang berarti dasar atau fondasi. Dengan demikian, secara sederhana, hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia menurut kodratnya. Secara umum, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 1 Butir 1, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, pada intinya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang telah melekat pada setiap diri manusia yang merupakan sebuah gift atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah ada sejak manusia atau individu tersebut diciptakan atau dilahirkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Jadi, HAM ini juga mempunyai ciri-ciri yang menandakan bahwa itulah hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak dapat diberikan, dibeli, maupun diwariskan. Kita tahu sebelumnya bahwa HAM ini adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, HAM tidak dapat diperjualbelikan oleh siapapun karena tidak ada satupun manusia yang dapat menciptakan HAM. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang, jadi tanpa memandang jenis kelamin, agama, ras, pandangan politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Jadi tidak boleh ada yang membatasi, mengurangi, ataupun melanggar hak asasi manusia tersebut. Selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Jadi secara garis besar, hak-hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal human rights, yang mana hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contohnya adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau ke berbagai tempat dan lain sebagainya. Yang kedua ada hak asasi politik atau political right, yang mana hak ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada hak asasi ekonomi atau property right, yang mana hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Contohnya adalah kebebasan jual beli, perjanjian kontrak, penyelenggaraan sewa menyewa, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right, yang mana ini adalah hak dalam memperoleh perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak untuk mendapatkan pelakuan pemeriksaan, penyelidikan, penggeledahan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ada hak asasi sosial budaya atau social culture right, hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan, hak untuk pengajaran untuk mendapatkan budaya sesuai minat dan bakat, dan lain sebagainya. Yang keenam, hak asasi hukum atau legal equality rights, yaitu hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, lalu perlindungan dan pelayanan hukum, dan lain sebagainya. Kita masuk pada bagian kedua, yaitu perkembangan hak asasi manusia. Jadi sebenarnya hak asasi manusia ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia pertama itu bermula dari
Piagam Madinah di tahun 622 Masehi yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi kaum muslim, Yahudi, dan komunitas pangan atau penyembah berhala di Madinah. Yang kedua ada Magna Charta di tahun 1215, yaitu piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan atas tuntutan mereka, yang intinya berupa pembatasan kekuasaan Raja John agar tidak berbuat sewenang-wenang. Lalu ada Bill of Rights di tahun 1689, yang mana Bill of Rights ini merupakan undang-undang yang dicetuskan di Inggris yang lahir dari pandangan bahwa kedudukan setiap manusia sama di mata hukum. Pandangan tersebut memperkuat timbulnya negara hukum dan negara demokrasi serta melahirkan asas persamaan hak kebebasan. Lalu ada Declaration of Independence di tahun 1776, yaitu sebuah piagam, yang mana piagam ini merupakan piagam hak-hak asasi manusia yang mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya setiap bangsa diciptakan sama sederajat. Yang kelima ada Deklarasi HAM Prancis, yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak atas kebebasan atau liberty, kesamaan atau equality, dan persaudaraan atau fraternity. Dan yang terakhir ada Universal Declaration of Human Rights di tahun 1948 yang merupakan piagam yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia yang diproklamasikan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan foto di samping sana merupakan Eleanor Roosevelt, yang mana dia adalah seorang aktivis hak asasi manusia. Kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pelaksanaan hak asasi manusia pun di Indonesia sudah dilindungi oleh negara dan pemerintah. Itu pun dibuktikan dengan adanya pengakuan Indonesia terhadap hak asasi manusia di dalam pedoman kenegaraannya. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pelaksanaan HAM di Indonesia sudah terjamin berjalan dengan baik? Pada kenyataannya, pelaksanaan HAM di Indonesia belum terjamin berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut antara lain tragedi Trisakti, peristiwa Tanjung Priok, kasus pembunuhan Marsina, kerusuhan Mei 1998, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Dan bahkan sampai saat ini masih ada juga pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Dan baru-baru saja ini terjadi, yakni 4 laskar FPI atau Front Pembela Islam tewas oleh aparat. Itu termasuk pelanggaran HAM. Dari sana kita dapat simpulkan bahwa masih ada juga warga negara yang tidak mendapatkan hak asasinya dengan sempurna. Namun itu semua bukanlah salah negara dan pemerintah, melainkan salah dari oknum-oknum pemerintah dan warga negara yang lain. Terkadang banyak oknum dari pemerintah yang dengan sengaja melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negaranya. Dan tidak hanya itu, bahkan dewasa ini banyak warga negara yang melanggar hak asasi warga negara lainnya. Jadi pada intinya, mungkin Indonesia saat ini harus lebih meningkatkan lagi pelaksanaan hak asasi manusia untuk seluruh warga negaranya, agar setiap warga negara mendapatkan hak asasi yang sama dan tidak ada perbedaan satu sama lain. Ya, begitulah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Terakhir, sebelum saya tutup, saya akan mengutip sebuah quotes dari Eleanor Roosevelt. Dia mengatakan, "Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home." Yang mana dia mengatakan, di mana di atas segalanya hak asasi manusia itu dimulai? Ia dimulai dari sebuah tempat sederhana, dekat rumah kita. Tempat di mana pria, wanita, anak-anak mendapat perlakuan yang sama, kesempatan yang sama, kehormatan yang sama, tanpa diskriminasi. Sekian pembelajaran dan pembahasan kita mengenai hak asasi manusia pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.